Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda kelas 8. Hari ini Ibu akan pelajari lanjutan dari bab tekanan, yaitu hukum Pascal dan gaya Archimedes. Apa sih bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh penerapan aplikasi pada hukum Pascal ini adalah pipa hidrolik pada pengangkat mobil di tempat cucian mobil ya, paling banyak kita jumpai. Ini prinsipnya adalah dengan menggunakan hukum Pascal, yaitu pada ruas penampang 1 diberi gaya sebesar F1 maka akan menghasilkan tekanan P1 sebesar F1 per A1. Nah, tekanan pada penampang pertama ini akan diteruskan ke penampang kedua. Jadi akan terangkat mobilnya dengan menghasilkan tekanan kedua yaitu sebesar F2 per A2. Seperti bunyi hukum Pascal akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, maka tekanan di penampang 1 akan sama dengan tekanan di penampang 2, yaitu P1 sama dengan P2. Maka rumusnya menjadi F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Ini adalah bunyi hukum Pascal atau formula rumus dari hukum Pascal, di mana F1 ini adalah gaya pada penampang pertama sebesar Newton, satuannya F2-nya ini adalah gaya yang dihasilkan pada penampang kedua sebesar Newton, atau A1-nya itu luas permukaan bidang pertama, A2-nya itu luas permukaan bidang kedua dengan satuan luas meter persegi. Seperti ini ya, ini adalah formula dari hukum Pascal. Contoh soal hukum Pascal. Ada sebuah pipa hidrolik, pada penampang satunya dihasilkan F1 sebesar 40 Newton. Pada luasnya pada penampang 1 0,01 meter persegi. Ya, maka akan dihasilkan F2 ini gayanya ke atas ya, akan menghasilkan F2 sebesar berapa? Kita tulis diketahuinya ya, diketahui F1 sebesar 40 Newton, A1 sama dengan 0,01 meter persegi, A2-nya diketahui 0,04 meter persegi, ditanya adalah F2 yang dihasilkan. Maka jawab menggunakan bunyi hukum Pascal yaitu dengan formula F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? 40 Newton. A1-nya 0,01 sama dengan F2-nya yang ditanya. A2-nya 0,04. Dikalikan silang menjadi 0,01 dikali F2, 0,01 F2 sama dengan 40 dikali 0,04. Maka didapat F2 sama dengan 40 dikali 0,04 dibagi 0,01. Nah, ini kan komanya sama ya, dua angka, ini juga dua angka yang 0,01, maka ini dua-duanya dikali 100, lalu dibagi menjadi 4 per 1, maka didapat 40 dikali 4 sama dengan 160 Newton. Seperti itu ya. Atau bisa juga rumus ini menjadi, jika ditanyanya F2, maka rumusnya adalah F1 dikali A2 per A1. Seperti itu. Nanti kalau ditanyanya F1 sama dengan F2 sama dengan dikali ya. F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Nah, ini kalau kalian mau langsung ya. Tapi kalau seperti ini banyak rumus yang kalian hafalkan.
Jadi lebih baik menggunakan rumus umum aja, lalu dibawa kali silang. Walaupun sederhana ya menghafalnya, F2 yang ditanya berarti di atasnya A2, tinggal dikali F1 per A1. Nah, Ibu akan membuat soal, misalkan pada pipa hidrolik ada F1, ada luas penampang 1, ada gaya pada permukaan pertama, misalkan F1-nya ini didapat 100 Newton diberikan. F1 yang diberikan itu 100 Newton, luas pada penampang pertama itu misalkan 20 cm persegi. Lalu F2-nya dihasilkan 250 Newton. Maka ditanya berapa berapa A2 atau berapa luas penampang kedua. Nah, tadi ditanyanya F, sekarang ditanyanya A. Maka kita tulis diketahui, yaitu F1 sama dengan 100 Newton, A1 sama dengan 20 cm persegi, F2-nya sama dengan 250 Newton. Ditanya luas penampang pada bagian kedua atau pipa keduanya atau penampang keduanya adalah berapa? Jawab. Nah, ini kita menggunakan rumus umum yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalian masukkan F1-nya 100 per A1-nya 20 sama dengan F2-nya diketahui 250. A2-nya yang ditanya tulis A2 seperti itu ya. Nah, ini yang atas bawah kalau bisa dibagi kalian bagi, kalian coret. Tinggal nolnya coret ya. Enggak, 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. Maka kalian tulis 5 per 1 ya. 5 per 1 kan 5. Agar mudah dikali silang. Kali silangnya itu yang ada variabel ditanyakan dulu. 5 dikali A2 berarti 5 A2. Sama dengan 250 dikali 1, 250. Maka A2 sama dengan 250 dibagi 5. Coret, maka 25 dibagi 5 itu 5 tambah 01 berarti 50 cm persegi. Seperti itu ya, konsepnya adalah konsep kali silang. Seperti itu ya. Contoh lagi, Ibu akan kasih contoh lagi ya dan gambar yang sama. Misalkan F1-nya ini diberikan sebesar 150 Newton. Berapa luas penampang pada permukaan pertama jika gaya pada penampang kedua itu dihasilkan sebesar 300 Newton. Dengan luas penampang kedua yang didapat adalah 50 cm persegi. Diketahui yaitu F1 sama dengan 150 Newton, F2-nya 300 Newton, A2-nya 50 cm persegi. Ditanya. Apa yang ditanya? Yaitu A1 atau luas pada penampang pertama. Jawab menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya itu adalah 150, A1-nya yang ditanya, kalau ditanya kalian tulis aja variabelnya A1 gitu ya. Kalau ditanyanya A2, A2 ditulis. Karena kan tidak ada, tidak diketahui, kita cari. F2-nya diketahui 300, A2-nya 50. Atas dan bawah kalian coret, dicoret nolnya. Tinggal 30 dibagi 5. Yaitu 6, maka kalian tulis 6 per 1 agar mudah dikali silang. Seperti ini ya kali silangnya. Lalu kali silangnya tuh dimulai dari yang ditanya. Karena ditanyanya A1 berarti A1-nya dikali 6 ya. Sini ya, 1 dikali 6, 6A1. Sama dengan 150 dikali 1 yaitu 150.
Berarti A1 sama dengan 150 dibagi 6. Ya, kita kecilin 150 sama 6 sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 itu 5, 6 bagi 3 itu 2. Jadi 50 bagi 2 sama dengan 25 cm persegi. Seperti itu. Itu jika ditanyanya luas penampang. Oke ya. Lalu yang berikutnya adalah bunyi hukum Archimedes. Bahwa sebuah benda yang tercelup ya ke dalam air, baik sebagian ataupun keseluruhan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas ya. Gaya ke atas atau gaya angkat ya. Atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Seperti itu. Jadi setiap benda yang berada di dalam zat cair, baik dia tercelup keseluruhan maupun tidak, memiliki gaya angkat ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Oke ya. Nah, rumus gaya Archimedesnya itu adalah FA sama dengan Rho kali G dikali V ya. Rho-nya ini adalah massa jenis, ya, massa jenis fluida. Satuannya itu adalah kilogram per meter kubik ya. Gaya pasti selalu Newton. Percepatan gravitasi itu meter per second kuadrat. Volume zat cair itu meter kubik. Nah, aplikasi dari hukum Archimedes itu adalah kapal selam ya. Kalian bisa melihat kapal, kalau kalian lihat kapal selam itu bisa melayang, bisa terapung di dalam air. Itu karena adanya gaya Archimedes atau gaya angkat ya, atau gaya angkat atau gaya ke atas. Jadi setiap benda apapun itu, jika di dalam zat cair dia akan memiliki gaya atas atau gaya angkat ya, atau gaya ke atas, yaitu yang disebut gaya Archimedes. Penerapan dari gaya Archimedes adalah ini ada hidrometer, ada kapal selam. Nah, ini menggunakan konsep dari hukum Archimedes. Galangan kapal ya, balon udara, dan jembatan ponton. Ini menggunakan gaya atau hukum Archimedes yang memiliki gaya angkat atau gaya ke atas dalam zat cair. Oke. Nah, dalam hukum Archimedes, jika bendanya terapung itu artinya ada di atas ya, seperti gambar seperti ini. Nah, setiap benda itu selalu memiliki gaya ke bawah atau gaya berat sebesar W. Nah, FA-nya ini ke atas ya, gaya ke atas atau gaya angkat pada zat cair atau gaya Archimedes sebesar FA. Jadi jika bendanya terapung atau di atas, maka gaya Archimedesnya lebih besar dibanding berat benda ya. Sehingga berat bendanya kecil, maka gaya angkatnya besar, maka bendanya akan keangkat ke atas. Seperti itu. Tapi jika gaya angkatnya atau gaya Archimedesnya sama dengan berat benda, maka bendanya akan melayang di tengah-tengah gitu ya. Seperti gambar, bendanya melayang di tengah-tengah. Tapi jika bendanya atau gaya berat bendanya lebih besar nih, gaya ke bawahnya atau gaya berat bendanya lebih besar daripada gaya angkatnya, maka bendanya akan tenggelam. Karena gaya angkatnya kecil ya, gaya angkatnya kecil, maka bendanya akan tenggelam. Tapi apabila gaya angkatnya atau FA-nya lebih besar dibanding berat si bendanya, maka bendanya akan terapung di atas. Seperti itu ya, ini konsep dari hukum Archimedes. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Silakan kerjakan CBT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.